Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Willy Sukmaningtyas SST, Eskep NSMKes, sebagai dosen pengampu mata kuliah Evidence Based Practice, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas pada sistem endokrin, yang mana akan dimulai dengan presentasi, 3 presentasi dengan 3 PPT, yang akan dimulai oleh kelompok yang membahas DM atau diabetes mellitus. Pada kelompok yang membahas diabetes mellitus, saya persilahkan. Baik, dipersilakan kepada kelompok yang akan membahas diabetes mellitus. Baik, kepada Saudara Rizal Ahmad, dipersilahkan.
Ya, di sini saya akan menggantikan Rizal karena Rizal sedang ada masalah dengan mic-nya. Yuk, lanjut. Telaah jurnal pre-anestesi pada kasus diabetes mellitus tipe 2. Lanjut. Lanjut. Judul jurnal. Anestesi pada diabetes mellitus, tahun terbit Vol 3, nomor 3 Agustus 2016. Nama penulis Kalcarina Fitriani, Yunita Widyatuti, dan Nova Krisdiantiro. Lanjut. Pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia. Dilaporkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2003. Diperkirakan penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun adalah sebesar 133 juta jiwa. Askandar T 2000. Dengan prevalensi DM sebesar 21,9%, maka diperkirakan pada tahun 2003 terdapat penyandang diabetes sejumlah 13,7 juta. Ya, bisa dilanjut kepada saudari Vira. Oke, saya lanjut dengan prevalensi DM sebesar 21,9, maka diperkirakan pada tahun 2003 terdapat penyandang diabetes sejumlah 13,7 juta. Selanjutnya, berdasarkan pola pertambahan penduduk diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 194 juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM 21,9%. Maka diperkirakan terdapat 20,1 juta penderita diabetes, suatu jumlah yang sangat besar dan merupakan suatu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh tenaga kesehatan. WHO memprediksi kenaikan jumlah pasien dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 2030. Dari Basuni Radi 2005. Lanjut. Penyebab utama mortalitas dan morbilitas penderita DM adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, infeksi serta gangguan ginjal. Dari Siti Chensnek 2000, Roizen MV 1989. Infeksi merupakan penyakit pada pasca bedah tersering dan menyebabkan 20% kasus kematian pada penderita DM. Dari Sunantrio S. 1996. Ahli anestesi mengevaluasi pembedahan dan terapi penyakit ini untuk memastikan kondisi pasien yang optimal. Kunci untuk mengelola kadar glukosa darah prabedah pada pasien diabetes adalah menetapkan sasaran yang jelas dan kemudian memantau kadar glukosa darah cukup sering untuk menyesuaikan terapi guna mencapai sasaran tersebut. Dari Sunatrio S. 1996. Lanjut. Pre-anestesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Ya, selanjutnya pre-anestesi. Setelah penderita terdiagnosis sebagai penderita DM, maka diperlukan penilaian dan persiapan prabedah agar dicapai kondisi yang optimal untuk dilakukan suatu tindakan anestesi pembedahan. Pemeriksaan meliputi keadaan sirkulasi atau jantung, faal ginjal, keseimbangan elektrolit,
dan keadaan metabolik, dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Pemeriksaan kemungkinan adanya infeksi, keadaan asidosis, bagaimana regulasinya, dan lain-lain, sehingga pasien dalam keadaan stabil atau optimal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk intraanestesi. Dari penelitian Barker DKK pada tahun 1995 yang membandingkan teknik anestesi lokal dan umum pada pasien DM yang menjalani pembedahan katarak, didapatkan hasil bahwa anestesi umum pada penderita DM dan kelompok kontrol menaikkan kadar gula darah dan kortisol selama pembedahan, yang normal kembali dalam 4 jam pasca bedah. Pada penderita dengan anestesi lokal hanya didapatkan perubahan kecil pada keduanya. Respon insulin tidak didapatkan pada penderita DM yang mendapatkan anestesi umum. Respon endokrin terhadap pembedahan ternyata tidak terjadi pada anestesi spinal. Dari CT Kasnek 2000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yuni. Selanjutnya, pasca anestesi. Apa gimana? Selanjutnya, selesai anestesi, monitor kadar glukosa harus dilanjutkan pada periode pasca bedah. Pada pembedahan sehari, regimen OHO segera dilanjutkan sesuai penderita diperbolehkan DIT oral. Pengecualian adalah pada prosedur yang berhubungan dengan pemakaian radiokontras iodine. OHO golongan liguanide baru dapat diberikan setelah 72 jam dan keratin serum normal menurut Morgan et al. 2006. Pada pembedahan mayor yang mengharuskan penderita belum diperbolehkan DIT oral atas indikasi tertentu, maka infus karbohidrat masih dipertahankan untuk mencegah hipoglikemia dan ketosis menurut Dagojak et al. 2002. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ara. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk kesimpulan, diabetes mellitus adalah suatu keadaan yang ditandai dengan berubahnya homeostasis glukosa disebabkan defisiensi insulin mutlak ataupun relatif. DM bermanifest sebagai kumpulan gejala yang ditandai adanya hiperglikemi yang menetap dengan kelainan metabolik yang bercirikan defisiensi insulin. Penanganan anestesi pada penderita DM yang akan menjalani pembedahan telah dimulai dari praoperasi, berlanjut sampai durasi dan pasca operasi. Tujuan persalinan preoperatif untuk menunjukkan morbiditas dan mortalitas dengan pengendalian metabolisme dan kadar gula darah, menghindari hipoglikemia dan hiperglikemia yang berlebihan selama pembedahan, serta menghilangkan atau mengurangi gangguan cairan dan elektrolit. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada kelompok satu yang telah mempresentasikan terkait pembahasan diabetes mellitus. Untuk selanjutnya kita ke pembahasan hipertiroidektomi. Kepada kelompok yang akan membahas hipertiroidektomi, dipersilahkan. Baik, kita ke pembahasan mengenai tumor pankreas terlebih dahulu. Kepada Saudari Nabila sebagai pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih kepada terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok untuk membahas pre-anestesi pada tumor pankreas. Dengan anggota kelompok berjumlah 26 orang. Di sebelah sini ada sumber jurnal, bisa dilihat dari foto tersebut. Diambil dari jurnal internasional. Lanjut masuk ke pengertian, apa sih tumor pankreas itu? Tumor pankreas merupakan tumor ganas yang berasal dari sel-sel yang melapisi saluran pankreas. Sekitar 95% tumor ganas pankreas merupakan adenokarsinoma. Tumor-tumor ini lebih sering terjadi pada laki-laki dan lebih sering terjadi sebelum usia 50 tahun. Dan rata-rata penyakit ini terdiagnosis pada penderita yang berumur 55 tahun menurut Brunner dan Sudar pada tahun 2001. Lanjut, asal tumor eksokrin pankreas. Asal tumor ini berasal dari sel ductus dan sel aciner, yang 90% merupakan tumor ganas jenis adenokarsinoma ductal pankreas yang merupakan neoplasma primer dengan frekuensi 80% dari semua keganasan pankreas dan 90% dari keganasan tumor epitelium. Kanker yang dimulai dari organ belakang, bagian bawah perut pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim yang membantu pencernaan dan hormon pengatur metabolisme gula. Jenis kanker ini sering terlambat dideteksi, cepat menyebar dan memiliki prognosis yang buruk. Selanjutnya, banyak dijumpai pada usia lanjut, di mana 80% berusia 60 sampai 80 tahun. Jadi pasien yang mengidap kanker pankreas banyaknya berusia 60 sampai 80 tahun umurnya. Pasien dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Lebih dari 30.000 jiwa hilang karena kanker pankreas setiap tahun. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Ramadan. Kepada Saudara Iqbal, dipersilakan.
Iqbal, lo baca. Tahukah kamu peran potensial teknik anestesi dalam proses kekambuhan pasca operasi atau pembentukan metastatis? Data penelitian menunjukkan bahwa volatilanestesi VA bersifat proinflamasi dan dapat mempengaruhi proses kekebalan yang mungkin meningkatkan kejadian metastasis pasca operasi. Namun propofol sepertinya berkurang pertumbuhan tumor dan untuk mengurangi risiko metalisasi pada manusia dan tikus. Panggilan DKK telah melaporkan bahwa pemberian dexamethasone perioperatif dikatakan bertahan dengan peningkatan kelangsungan hidup pada pasien yang menjalani operasi kanker pankreas. Itu. Anestesi berbasis propofol dikaitkan dengan komplikasi pasca operasi yang lebih rendah dibandingkan dengan anestesi berbasis desfluran pada operasi kanker pankreas. Sampai sekarang sangat sedikit penelitian yang membandingkan efek penggunaan desfluran versus anestesi propofol tentang hasil pasien propofol tentang hasil pasien setelah operasi kanker pankreas. Hipotesis yang disampaikan dalam jurnal yang kami ambil yaitu bahwa pasien tidak di bawah anestesi desfluran mungkin memiliki hasil yang buruk. Selanjutnya daripada pasien dengan anestesi propofol, desfluran versus propofol dikaitkan dengan kelangsungan hidup pasien, kekambuhan pasca operasi, dan pembentukan metastasis pasca operasi setelah operasi kanker pankreas. Jadi pemilihan propofol lebih disarankan dibandingkan dengan desfluran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Baik, untuk manajemen pre-anestesi, apa saja sih persiapan yang harus Untuk manajemen reaksi pasti akan dilakukan. Untuk manajemen pre-anestesi, apa saja sih persiapan yang harus dilakukan di kamar operasi? Yaitu yang pertama ada meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan, mesin anestesia dengan sistem aliran gasnya, kemudian ada alat-alat resultasi, antara lain seperti alat bantu nafas, laringoskop, pipa jalan nafas, alat 9 hisap, defibrilator, dan lain-lain. Tentunya ada obat-obatan anestesia yang diperlukan, obat-obat resusitasi, misalnya adrenalin, atropin, aminofilin, natrium, bikarbonat, dan lain-lain. Ada tiang infus dan plester, alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulse oximeter, dan kapnografi. Selanjutnya ada juga kartu catatan medik anestesia dan selimut penghangat. Dan, pada pre-anestesi tentunya ada premedikasi juga, yaitu premedikasi diberikan secara intramuskular 30-45 menit induksi dengan obat-obat sebagai berikut, yaitu ada petidin 1,0 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada midazolam 0,04 sampai 0,10 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada atropin 0,01 mg per
kilogram berat badan. Obat-obatan ini bertujuan agar pasien merasa rileks dan nyaman serta meningkatkan kerja saraf simpatis sehingga motilitas usus berkurang selama pelaksanaan operasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Miftahul Munawwar. Baik, Saudari Mita, mohon maaf, kebetulan suaranya tidak terdengar dengan jelas. Baik, untuk manajemen intraanestesi. Pada intraanestesi, tumor atau kanker pankreas ini menggunakan teknik anestesi epidural untuk analgesia pasca operasi. Kateter epidural ditempatkan di interspasi tumbal 7 atau 8 atau T8 atau 9 dalam kondisi steril yang ketat. Kateter epidural biasanya dibolus pada awal operasi dengan hidromorfin 10 mcg atau per kilogram. Kemudian diinfuskan dengan bupivakain 0,075% dengan hidromorfin 5 mcg per cc pada 8-10 cc per jam selama pembedahan. Pasien yang termasuk dalam kelompok TIVA atau total intravenous anesthesia menerima tramadol oral per oral yaitu 300 mg. Pregabalin 75 mg, celecoxib 400 mg, kecuali pada kontraindikasi. Pemeliharaan anestesi dititerasi dengan bantuan monitor indeks bispectral with akan menggunakan The Vigileo Edio. Tujuan GDVT adalah digunakan menggunakan Giglio Edio Aids Livesenes Irvine CA AS dan IF1000 atau Litchorapid dengan target mempertahankan variasi struk volume kurang dari 12. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Panji. Baik, selanjutnya adalah manajemen post-anestesi. Semua pasien menerima epidural untuk menggunakan intraoperatif dan analgesia pasca operasi. Tidak ada komplikasi terkait epidural utama atau hematorna atau abses pada kedua kelompok. Monitoring untuk memberikan penilaian terhadap kondisi pasien, jenis peralatan yang diantaranya adalah alat bantu pernapasan,
oksigen, laryngoskop, set tracheostomy, peralatan brokial, kateter nasal, ventilator mekanik, dan peralatan suction. Output urin secara signifikan lebih rendah pada kelompok VO dibandingkan pada kelompok TIFA. Kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan kesiapan pasien untuk dikeluarkan dari PACU adalah fungsi pulmonal yang tidak terganggu, hasil oksimetri nadi menunjukkan saturasi oksigen yang adekuat, tanda-tanda vital stabil, termasuk tekanan darah, orientasi pasien terhadap tempat, waktu, dan orang, haluaran urin tidak kurang dari 30 ml per jam, mual dan muntah dalam kontrol, dan nyeri minumnya. Ayo naik. Setelah selesai tindakan pembedahan, pasien harus dirawat sementara di ruang pulih sadar atau recovery room sampai kondisi pasien stabil, tidak mengalami komplikasi operasi, dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruang perawatan atau bangsal perawatan. PACU biasanya terletak berdekatan dengan ruang operasi. Hal ini disebabkan untuk mempermudah akses bagi pasien untuk pertama, perawat yang disiapkan dalam merawat pasca operatif atau perawatan anestesi. Yang kedua, ahli anestesi dan ahli bedah. Yang ketiga, alat monitoring dan peralatan khusus penunjang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jarod. Saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kanker pankreas merupakan salah satu tumor saluran cerna yang sering ditemukan. Belakangan ini insidennya cenderung meningkat. Etiologi masih belum jelas. Namun, beberapa faktor risiko yang dihubungkan dengan kanker pankreas antara lain kebiasaan merokok, diet tinggi lemak, alkohol, kopi, dan zat karsinogen industri. Gejala awal kanker pankreas tidak spesifik dan semar, sering terabaikan baik oleh pasien dan dokter, sehingga sering terlambat didiagnosis. Dengan akibat pengobatan lebih lanjut akan sulit dan angka kematian sangat tinggi. Gejala dapat berupa rasa jenuh, kembung, nyeri di ulu hati, anoreksia, mual, muntah, diare, badan lesu, penurunan berat badan, dan ikterus. Pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan diagnosis kanker pankreas antara lain petanda tumor CEA dan CA19, gastrodonografi, hipotonis, dan ultrasonografi, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk kelompok gue yang telah mempresentasikan hasil tugasnya. Untuk selanjutnya, kita ke kelompok yang akan membahas mengenai hipertiroidektomi. Kepada kelompok selanjutnya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ya kemarin be yang siapa? Raya apa? Iya Raya Mohon be. maaf untuk saudara Panji, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Oh iya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Baik. Untuk dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kasus hipertiroidektomi dari kelompok 2. Baik, langsung saja. Next. Abstrak. Tiroidektomi adalah prosedur bedah endokrin yang paling umum dilakukan di seluruh dunia. Di samping itu, banyak pasien yang mengalami gangguan fisiologi tiroid, yaitu hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Harus menjalani berbagai elektif dan gawat darurat. Prosedur bedah pada beberapa tahap kehidupan mereka. Ahli anestesi yang hadir harus menghadapi banyak tugas yang menakutkan saat memberikan anestesi untuk pasien tersebut. Skenario yang menantang dapat ditemui pada setiap tahap, baik itu tahap praoperasi, intraoperasi, atau pasca operasi titik. Sebelum operasi, gangguan fisiologi tiroid memerlukan persiapan yang optimal, sementara antisipasi kesulitan jalan napas karena pembesaran kelenjar tiroid semakin menambah tantangan anestesi. Next. Komplikasi jantung sama-sama menantang seperti juga adanya berbagai komorbiditas yang membuat tugas ahli anestesi menjadi sangat sulit. Badai tiroid dapat terjadi selama periode antara intraoperasi dan postoperasi pada pasien bedah yang tidak siap. Pasca operasi banyak komplikasi dapat berkembang yang meliputi perdarahan, laring edema, kelumpuhan saraf, trakeomalacia, tetani hipoglikemia, pneumotoraks, dan lain-lain. Tinjauan ini bertujuan untuk analisis mendalam faktor resiko, potensial, dan tantangan selama pemberian anestesi dan kemungkinan komplikasi pada pasien dengan penyakit tiroid. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Hari. Saya kembalikan ke moderator. Apa itu hipertiroid dan hipertiroidektomi? Hipertiroid adalah kondisi hormon tiroid yang diproduksi secara berlebihan. Pertumbuhan, perkembangan, dan
berbagai proses di dalam sel. Proses ini dapat dipengaruhi oleh hormon tiroid. Sedangkan tiroidektomi adalah prosedur bedah endokrin yang paling umum dilakukan keluar di seluruh dunia. Selain itu, banyak pasien yang mengalami gangguan fisiologi tiroid, yaitu hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Harus menjalin berbagai prosedur bedah elektif dan darurat pada beberapa tahap kehidupan mereka. Next. Dalam pre-anestesi pada saat operasi tiroidektomi dilakukan evaluasi terlebih dahulu status present termasuk riwayat medis sebelum melakukan pembedahan dan pemeriksaan generalis dengan pemantauan khusus untuk gangguan pada jalan napas sebelum dilakukan rencana anestesi pada operasi di daerah leher. Beberapa evaluasi praoperatif yang dapat dilakukan yaitu meliputi next. Yang pertama ada penilaian status present, yaitu penilaian kesadaran, frekuensi napas, tekanan darah, nadi, suhu tubuh, berat dan tinggi badan untuk menilai status gizi atau indeks massa tubuh. Evaluasi generalis dengan pemeriksaan fisik, ini yang kedua, dan penunjang yang lain sesuai dengan indikasi meliputi pemeriksaan status, yaitu ada pemeriksaan fisiknya, ada psikis, saraf, kardiovaskuler, respirasi, hemodinamik, penyakit darah, pemeriksaan kulit, pemeriksaan hepatobiliar, pemeriksaan gastrointestinal, pemeriksaan urogenital, pemeriksaan muskuloskeletal, dan yang terakhir pemeriksaan metabolik dan endokrin. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, saya lanjut ya. Pemeriksaan yang kedua ada dari pemeriksaan fisik, kita beralih ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ditujukan kepada pasien yang dipersiapkan untuk operasi kecil dan sedang. Hal-hal yang dapat diperiksa yaitu yang pertama, pemeriksaan laboratorium lengkap itu ada fungsi hati, fungsi ginjal, analisis gas darah, elektrolit, hematologi, dan faal homeostatis lengkap sesuai dengan indikasi. Berikutnya, pemeriksaan radiologi seperti sesuai indikasi. Berikutnya ada evaluasi kardiologi. Ini untuk pasien yang belum di atas usia 35 tahun. Dalam intraanestesi pada saat operasi hipertiroidektomi, yaitu premedikasi merupakan tindakan awal anestesi, pemberian obat sebelum induksi anestesi untuk menghilangkan kecemasan, menghasilkan efek sedasi, dan memfasilitasi pemberian anestesi terhadap pasien disebut premedikasi. Tujuan dari premedikasi pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bisa mempengaruhi pasien. Maksudnya kita mempengaruhi pasien dengan cara menimbulkan rasa nyaman, menghilangkan rasa nyeri, dan mati ingatan atau amnesia. Yang kedua, membantu ahli anestesi, yaitu memudahkan atau memperlancar proses induksi, mengurangi jumlah obat anestesi, mencegah efek samping dari obat anestesi umum, mengurangi sekresi kelenjar saluran napas, menekan refleks vagus, mencegah muntah, dan aspirasi. Next.
Yang ketiga, berikutnya post anestesi pada saat operasi hipertiroidektomi. Ada 3. Baik, untuk saudara Tubagusari, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Rifki Muhammad Gunawan. Kepadanya dipersilahkan. Rifki Muhammad, apakah terdengar? Jika tidak ada, kepada Muhammad Ardiansyah. Ya. Baik, silakan. Post anestesi pada saat operasi hipertiroidektomi. Dirawat di ruang pulih menunggu pemulihan anestesia. Awasi kemungkinan terjadi perdarahan, luka operasi, dan sumbatan jalan nafas akibat perdarahan, kelumpuhan pita suara, dan malesa pada trakea. Pasien dikirim kembali ke ruangan setelah memenuhi kriteria pemulihan. Next. Nyeri pasca operasi dan pasca operasi. Banyak strategi dapat digunakan untuk pencegahan nyeri pasca operasi dan termasuk pemberian non-steroid peri obat antiinflamasi, blokade plexus cervix, pervisal infiltrasi pasca operasi pada lokasi luka dengan atau opioid kerja pendek setelah operasi. Dexamethasone, ondansetron, palonosetron, dan sebagainya dapat digunakan untuk pencegahan PONV. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Skenario yang menantang diperlukan pada setiap tahap, baik itu pra-operasi, intraoperasi, atau periode pasca operasi. Sebelum operasi berlangsung, gangguan pada fisiologi tiroid memerlukan persiapan yang optimal serta menambah tantangan pada anestesi. Kriteria klinis yang dapat dinilai secara rutin pada pasien dengan operasi di daerah leher sebelum anestesi. Sebelum evaluasi pembuka mulut, klasifikasi malapati, gerakan kepala atau leher, jarak tiromental, menghitung indeks massa tubuh, dan riwayat kesulitan intubasi. Saran, morbilitas perioperatif pada pasien dengan penyakit tiroid dapat sangat dikurangi dengan persiapan praoperasi yang tepat dan optimalisasi status fisiologis tiroid. Saluran udara pada pasien tersebut menimbulkan tantangan yang unik dan seorang harus benar-benar siap untuk mengantisipasi apapun atau kesulitan jalan napas tak terduga. Baik, sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok yang telah membahas atau mempresentasikan terkait hipertiroidektomi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir dalam meeting Zoom kali ini. Kita tutup dengan bacaan dan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kita rekod dulu siapa yang hadir. Dimohon untuk membuka videonya. Udah semua ini. Partisipannya aja, Bang.
Oke, terima kasih. Silahkan jika ingin live.